Halo, perkenalkan, nama saya Nasya Kusumawati Mahandini, biasa dipanggil Nasya. Saya seorang mahasiswa program studi kedokteran gigi angkatan 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Universitas Diponegoro tahun ini melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Program KKN dilaksanakan mulai dari 30 Juni hingga 12 Agustus 2021 dengan mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN Undip tahun ini bertajuk KKN Pulang Kampung, dikarenakan mahasiswa melaksanakan program KKN-nya di wilayah masing-masing. KKN kali ini juga dilaksanakan secara individu, mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan KKN diawali dengan penerjunan mahasiswa oleh Rektor Universitas Diponegoro, yaitu Prof. Dr. Yos Johan Utama. Lokasi KKN saya berada di Kelurahan Pedalangan, RW 6, yang terletak di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Pedalangan memiliki luas wilayah sebesar 235.887 hektar yang terbagi dalam 11 RW dan 71 RT, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tembalang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kramas, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Sari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Serondol Wetan. Kelurahan Pedalangan merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang perkembangannya terjadi sangat pesat. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Banyak terjadi perubahan lahan dilihat dari adanya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan penduduk. Sampai tahun 2019, jumlah warga di Kelurahan Pedalangan ada sekitar 12.821 jiwa, dibagi dari 6.423 penduduk laki-laki dan 6.398 penduduk perempuan. Kelurahan Pedalangan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Selain itu, aktivitas masyarakat yang juga tinggi dan pembangunan yang sangat masif menjadikan hal ini cukup berdampak pada kondisi lingkungan di Kelurahan Pedalangan. Suhu udara yang dulu terasa sejuk dan dingin, sekarang terasa lebih panas. Hal ini membuktikan bahwa Kelurahan Pedalangan memiliki permasalahan pada penanganan polusinya. Aktivitas masyarakat yang tinggi pastinya berdampak pada tingginya polusi udara di Kelurahan Pedalangan. Selain itu, kasus positif COVID-19 di Kelurahan Pedalangan pun sempat meningkat. Peraturan pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah pastinya sangat berdampak pada berbagai sektor yang terdapat di Kelurahan Pedalangan. Salah satunya pada sektor usaha, mengingat terdapat banyaknya usaha-usaha mikro di wilayah Kelurahan Pedalangan. Potensi wilayah yang dimiliki oleh Kelurahan Pedalangan berbeda-beda di setiap RW-nya. Contohnya pada RW 6. Direncanakan tahun depan, RW 6 diajukan untuk menjadi kampung anak-anak. Terdapat potensi yang besar pada RW 6 karena sudah terdapat lingkungan yang cukup mendukung. Beberapa di antaranya seperti sudah tersedianya sudut baca atau perpustakaan gratis, adanya taman bermain, dan terdapat lapangan olahraga yang dapat memenuhi fasilitas warganya. Namun, potensi-potensi di RW 6 ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut.
dengan cara seperti memperbaiki sudut baca agar menjadi lebih menarik untuk didatangi anak-anak dan juga meningkatkan fasilitas olahraga di lapangan yang dimiliki RW 6. Potensi ini apabila diambil dengan baik, tentunya akan lebih bermanfaat bagi warga sekitar. Sebelum kegiatan KKN dimulai, perizinan kepada pejabat setempat dilakukan, mulai dari perizinan kepada pihak Kelurahan Pedalangan, dan juga perizinan kepada Ketua RW 06. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengesahan laporan rencana kegiatan oleh Ketua RW 6. Pandemi COVID-19 pastinya berdampak pada aktivitas masyarakat. Salah satunya akses ke layanan kesehatan gigi seperti klinik dan juga puskesmas. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, mencatat bahwa 57,6% penduduk di Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Hal ini menyatakan bahwa masih kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dan juga cara merawatnya. Maka dari itu, untuk program kerja 1, saya mengambil tema meningkatkan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Sebelumnya, saya juga telah melakukan survei kepada masyarakat RW 6 untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dari hasil yang didapatkan, masih cukup banyak masyarakat yang kurang paham betul mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di program pertama ini, saya dan teman-teman lain menyelenggarakan webinar kepada masyarakat RW 6. Webinar ini dilaksanakan melalui Zoom pada tanggal 31 Juli tahun 2021. Pada webinar ini, saya menjelaskan berbagai macam materi mengenai cara umum menjaga kesehatan gigi, boleh atau tidaknya ke dokter gigi di masa pandemi, dan juga terdapat penayangan video mengenai cara menyikat gigi dan menggunakan benang gigi dengan baik dan benar. Tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan webinar ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan dan juga sesi diskusi yang dilakukan dengan warga. Di penghujung acara juga dilakukan sesi dokumentasi bersama warga RW 6. Selain edukasi online melalui webinar, pada program ini juga dilakukan pembagian leaflet kepada warga. Leaflet ini berisi materi rangkuman mengenai kesehatan gigi dan mulut. Sayangnya, untuk distribusi leaflet hanya bisa dititipkan kepada Ketua RW 6, mengingat kondisi pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi mulai tahun 2020 dan hingga saat ini kasus positif masih tergolong tinggi. Ditambah lagi terjadinya lonjakan kasus pada bulan Mei kemarin, mengakibatkan berbagai wilayah di Indonesia kembali masuk ke zona merah, salah satunya di Kelurahan Pedalangan. Warung atau toko bisa berpotensi menjadi tempat terjadinya penularan virus COVID-19 apabila tidak menerapkan protokol dengan baik. Banyaknya jumlah warung yang tersebar di RW 6 Kelurahan Pedalangan menginspirasi saya untuk mengangkat program KKN kedua, yaitu edukasi penerapan protokol kesehatan di warung atau toko. Pada program ini dilakukan edukasi mengenai protokol kesehatan apa saja yang sebaiknya diterapkan di warung. Edukasi ini dilakukan secara online melalui grup WhatsApp yang sebelumnya sudah dibentuk bersama dengan para pemilik warung di lingkungan RW 6. Edukasi ini dikemas dalam bentuk poster agar terlihat lebih menarik bagi para pembacanya. Poster ini juga dicetak dan ditempelkan di warung-warung milik warga, agar dapat selalu dibaca dan diterapkan oleh para pemilik warung maupun para pelanggan yang datang.
Selain edukasi, saya juga memberikan paket kepada para pemilik warung berupa disinfektan 1 liter, hand sanitizer 500 ml, botol spray disinfektan, dan juga pamflet edukasi mengenai cara hand rub. Pemberian paket ini ditujukan agar para pemilik warung dapat meningkatkan protokol di warungnya masing-masing dengan cara mendisinfeksi warung secara rutin dan meminta para pelanggan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum masuk warung. Penerapan protokol kesehatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko penularan COVID-19 di warung, sehingga dapat menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Selain menjalankan program KKN individu, para mahasiswa juga turut berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan di Kelurahan Pedalangan maupun di RW 6. Mulai dari malam persiapan sholat Idul Adha, hari H pelaksanaan Idul Adha di RW 6 yang dilaksanakan di lapangan Balai RW 6. Membantu pelaksanaan pembagian bantuan saluran tunai atau BST dari pemerintah berupa beras 10 kg yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Pedalangan. Setelah 44 hari keberjalanan kegiatan KKN, pada tanggal 12 Agustus dilaksanakan upacara penarikan kembali mahasiswa KKN oleh Rektor Universitas Diponegoro. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama program KKN berjalan cukup lancar dan mendapatkan respon positif dari perangkat daerah maupun dari warga setempat. Saya terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah mengabdikan masyarakatnya, pengabdian masyarakat melalui adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi ini sudah diterjunkan. Semoga ini menjadikan manfaat di Kelurahan Pedalangan ini, dan semoga kerjasama ini dan KKN ini tidak berhenti sampai di sini, tapi secara rutin dan secara periodik bisa diterjunkan untuk di Kelurahan Pedalangan. Saya kira itu. Terima kasih yang tidak terhingga dengan terselenggaranya KKN Undip tahun 2001 ini. Kesan dari kami, alhamdulillah, walaupun dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, KKN tetap berjalan dengan baik, dan dengan semangat anak-anak, alhamdulillah semua sudah terlaksana. Pesan dari kami, dari warga RW 6, kami mengharapkan anak-anak yang KKN ini semoga menjadi anak yang berhasil dan sukses, dan jangan lupa jadilah cahaya dimanapun Anda berada, jadilah manfaat di setiap saat untuk semua umat. Itu saja kesan dari kami dan pesan dari kami. Semoga kalian berhasil dan sukses, semangat berjuang untuk dunia yang nyata nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan KKN saya di RW 6 Kelurahan Pedalangan. Saya Nasya Kusumawati mohon pamit undur diri. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan semoga KKN Undip dapat terus berkembang ke depannya.